Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anastasia Devita Meo, NIM saya 20120193. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis dan perancangan sistem basis data studi kasus sistem informasi perpustakaan. Di sini kita akan belajar menganalisis dan merancang sistem basis data. Kita akan membangun sebuah informasi perpustakaan untuk studi kasus yang kita akan menggunakan dan membangun sistem informasi perpustakaan kampus Tikom Uyelindo Kupang. Oke, kita perhatikan pada layar. Fitur-fitur yang nantinya akan kita bangun, yang akan kita kembangkan dan sistem informasi perpustakaan ini adalah yang pertama adalah login. Login ini dilakukan oleh dua orang aktor yang pertama adalah admin dan kedua adalah pengunjung. Admin yang dimaksud adalah petugas yang ada di perpustakaan, sedangkan pengunjung itu terdiri dari dosen atau karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Yang kedua, mengelola data profil. Mengelola data profil ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi profil perpustakaan di Stikom Uyelindo Kupang. Yang berikutnya adalah mengolah data admin. Mengolah data admin adalah mengelola data lemari dan mengolah data rak. Mengapa harus ada fitur mengelola data lemari dan mengelola data rak? Itu dikarenakan di perpustakaan itu sudah tentu ada lemari dan rak yang berfungsi untuk menyimpan buku-buku. Satu lemari memiliki banyak rak, kemudian ada tabel yang namanya tabel penulis, ada tabel penerbit, dan juga ada tabel jenis buku. Penulis, penerbit, dan jenis buku ini berhubungan dengan tabel buku, kemudian satu buku memiliki penulis, memiliki penerbit, dan digolongkan di dalam beberapa jenis buku. Yang berikutnya adalah mengolah data lemari. Pengelola data pinjam dan detail pinjaman ini sebenarnya satu kesatuan, yang artinya satu kali transaksi peminjaman buku, ada detail bukunya dan ada banyak juga buku yang dipinjam. Untuk fitur login, dapat diakses oleh admin dan pengunjung kemudian mengolah data profil dapat diakses oleh keduanya. Tapi admin tidak dapat melakukan CRUD, yang artinya dia bisa menambahkan data-data baru, membaca dan melihat data, mengubah data, menghapus dan mencari data. Sementara itu, pengunjung dapat diakses oleh admin sendiri dan admin dapat melakukan CRUD. Kemudian, mengolah data lemari rak, penulis, penerbit, jenis buku, dan hanya dapat mengakses oleh admin, di mana admin dapat melakukan CRUD juga. Ada beberapa catatan. Pertama, sistem ini yang nantinya akan dikembangkan tidak menangani transaksi saksi keterlambatan yang pengembalian buku misalnya berupa denda. Yang kedua adalah jumlah buku yang dikembalikan harus sama dengan jumlah buku yang dipinjam. Artinya kalau hilang satu transaksi, dia meminjam 10 buku, harus dikembalikan jumlah buku yang sama yaitu 10 buku. Yang berikutnya adalah dua aktor yang terlibat dalam sistem ini yakni admin dan pengunjung. Dua aktor ini disebut aktor sistem yaitu untuk mengelola data serta pengunjung untuk mencari buku. Yang berikutnya adalah kategori pengunjung terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Yang kelima adalah pembangunan sistem menggunakan Visual Studio Code dan AMP versi 7.4.27. Versi PHP yang terbaru ini adalah versi 8, namun kita dapat menggunakan versi 8 karena ada beberapa hosting support yang baru yang sampai di PHP versi 7-8. Jadi kali ini kita akan memilih bahasa pemrograman PHP yang versi 7. Fungsi produk-produk ini dianalisis atau ditentukan berdasarkan permasalahan yang terjadi di perpustakaan Stikom Uyelindo Kupang, yang tata letak buku itu tidak disimpan atau tidak diletakkan berdasarkan rak-rak sesuai.
Kemudian, jika ada penambahan buku dan penambahan lemari atau rak, maka itu perlu pendataan ulang lagi. Kemudian, pengunjung jadi di setiap pengunjung yang datang ke kampus Stikom Uyolindo Kupang dan mau melakukan peminjaman dan pengembalian buku, wajib mendata dirinya dulu. Kemudian, mereka melakukan peminjaman yang nantinya akan di-approve oleh saatnya. Berikutnya, kita masuk ke perancangan tabel Sistem Informasi Perpustakaan. Berdasarkan permasalahan ini, ada kurang lebih 10 tabel yang baru kita buat. Ada pengembangan sistem yang pertama, jika kita menambahkan fitur-fitur baru lagi, maka kita akan membutuhkan tabel-tabel tambahan. Yang pertama, kita akan membutuhkan tabel admin. Ini ya teman-teman. Tabel admin ini fungsinya untuk menyimpan data admin, terdiri dari beberapa atribut, yaitu ID admin, itu tipe datanya adalah integer, lalu primary key dan auto increment artinya penomoran yang dilakukan secara otomatis mulai MySQL. Kemudian adalah nama-nama digunakan dalam tipe teks. Nama ini digunakan dalam tipe teks. Kemudian kita gunakan tipe teks karena nama ini memiliki jumlah karakter yang tidak sama dengan satu dengan yang lainnya. Sama juga dengan tempat tanggal lahir. Kita menggunakan date dan alamat email, kita menggunakan teks. Oke. Berikutnya untuk memilih data teks, maka varchar integer atau nomor tidak harus terlebih dahulu fungsi daripada atribut tersebut. Misalnya, telepon. Apakah telepon ini suatu saat kita akan terlibat dalam operasi perhitungan atau tidak? Menurut saya, tidak, karena sama seperti sering pada umumnya, huruf angka, huruf-huruf, namun dia diwujudkan dalam angka, dan dia suatu saat nanti tidak akan terlibat dalam operasi perhitungan. Dengan demikian, kita menggunakan tipe data adalah tipe data teks. Selanjutnya kita masuk pada tabel lemari. Tabel lemari ini terdiri dari dua atribut. Yang pertama yaitu ada lemari dengan tipe data integer, lalu ada nama lemari dengan tipe data teks. Selanjutnya kita masuk pada tabel rak. Suatu lemari memiliki banyak rak, artinya di dalam lemari itu sudah pasti ada rak. Rak dimiliki oleh sebuah lemari, maka dari itu lemari dan rak harus saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Di sini ada ID rak tipe data integer. ID rak. Berikutnya kita akan membuat tabel penulis. Tabel penulis, tabel penerbit, dan tabel jenis buku. Ketiga jenis ini akan berhubungan dengan buku. Kenapa? Karena penerbit buku memiliki satu jenis, atau dibalik satu penulis bisa menulis banyak buku. Satu penerbit bisa menerbitkan banyak buku, dan satu jenis buku bisa memiliki banyak buku. Selanjutnya kita akan membahas tentang tabel pengunjung. Oke. Tabel pengunjung yaitu terdiri dari ID pengunjung tipe data integer, lalu tabel nama tipe datanya teks, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, tipe datanya teks, jenis kelamin kita gunakan tipe data varchar, lalu ada email, telepon, kategori password kita menggunakan tipe data teks.